Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoza Yulia Putri dengan NIM 007 dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fluida dalam sistem biologi. Nah, yang pertama kita harus yang akan dibahas itu adalah tentang pengertian, kerja jantung, prinsip fluida, kerja pernafasan, prinsip fluida, dan juga contoh-contohnya, prinsip fluida pada burung, kontinuitas pada ikan sumpit, fluida, peristiwa fotosintesis pada tumbuhan, dan konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fluida. Nah, fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakan fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Nah, fluida merupakan subhimpunan dari fase benda termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat fluida yang memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Nah, adapun sifat-sifat dari fluida ini, yang pertama adalah massa jenis, itu dilambangkan dengan rho, bisa kita cari dengan massa di per volume. Nah, yang selanjutnya adalah volume jenis. Nah, volume jenis itu adalah volume persatuan massa, dan oleh karena itu merupakan kebalikan dari massa jenis. Jadi kita bisa menggunakan volume sama dengan 1/rho. Kemudian yang ketiga adalah berat jenis. Nah, berat jenis dari sebuah fluida dilambangkan dengan huruf gamma yang didefinisikan sebagai berat fluida persatuan volume. Bisa dilambangkan dengan gamma sama dengan gravitasi dikali dengan rho. Kemudian gravitasi jenis yaitu dilambangkan sebagai Sg dan kekentalan. Kekentalan itu adalah sifat fluida yang mendasari diberikannya tahanan terhadap tegangan geser oleh fluida tersebut. Jadi vikositasnya disebabkan oleh gesekan secara molekular antar partikel fluida. Nah, ada konsep tekanan, yaitu tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakannya. Adanya tekanan seluruh badan karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatika adalah tekanan yang dilakukan oleh zat cair yang besarnya tergantung pada kedalamannya. Sehingga tekanan sama dengan U dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Selanjutnya adalah kerja jantung. Nah, kerja jantung adalah sebuah proses sirkulasi darah yang dimana manusia itu terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung jantung melakukan kerja sebesar W darah yang mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mm/Hg. Nah, dari siklus jantung. Nah, pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mmHg. Nah, karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Nah, daya itu merupakan laju pemakaian energi oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu, yaitu delta V per delta T pada tekanan konstan sama dengan P. Sehingga dirumuskan daya sama dengan delta E per delta T sama dengan P dikali delta V per delta T. Nah, yang ketiga adalah prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang pertama adalah aliran darah sebagai fluida statis. Nah, fluida itu diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir dari keadaan bahan yang dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Nah, fluida itu mencakup zat cair dan gas. Nah, karena dapat mengalirkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, fluida ini tidak mempertahankan bentuknya.
Nah, yang kedua adalah aliran darah sebagai fluida dinamis. Nah, yang di sini pada fluida dinamis ini, fluida itu ditinjau ketika sedang bergerak. Nah, persamaan kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli yang merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika. Nah, untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Nah, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti yang terlihat sama dengan P Rho ditambah dengan Rho GH ditambah 1, 2 PV 2 kurang konstan. Nah, jadi rumusnya itu adalah P ditambah PGH ditambah 1, 2 PV kuadrat dikurang dengan, jadi bisa dirumuskan dengan P ditambah dengan PGH ditambah dengan setengah PV kuadrat sama dengan konstan. Nah, selanjutnya adalah kerja pernapasan manusia. Nah, untuk sistem pernapasan yang pertama adalah menarik nafas, maka paru-paru akan mengembang dan terisi udara. Nah, yang kedua, udara itu akan masuk ke lubang hidung dan penyaringan partikel kecil menuju ke trakea. Nah, dari trakea masuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronchiolus. Kemudian sampai ke alveolus hingga ada pertukaran udara. Nah, oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh. Karbon dioksida masuk dari kapiler rongga paru. Nah, setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Kemudian prinsip fluida pada paru-paru manusia. Nah, prinsip fluida pada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara pernapasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Nah, pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick's yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lain sebagai berikut, yaitu V gas sama dengan SA dikali dengan DX P1 dikurang P2 per T, di mana V gas itu adalah laju difusi atau perpindahan gas, kemudian P itu adalah tekanan parsial gas, dan P1 adalah tekanan parsial gas di medium awal, P2 adalah tekanan parsial gas di medium akhir. Nah, sementara SA itu adalah luas permukaan membran yang dilalui gas saat berdifusi. Nah, ketebalan membran yang dilalui gas saat berdifusi itu dengan T, dan D sama dengan koefisien difusi gas. Kemudian contoh dari penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Nah, contohnya adalah stetoskop. Yang pertama, stetoskop merupakan alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Nah, teori ini akan berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Kemudian ada sphygmomanometer. Nah, sphygmomanometer ini adalah prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida yang terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan prinsip fluida pada burung. Dalam prinsip-prinsip penting ini mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, maka tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan burung? Nah, bentuk sayap burung itu didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas
yaitu bentuknya yang aerodinamis yang memungkinkan aliran fluida di bagian atas itu lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di bagian atas sayap, dan burung pun akan terangkat ke atas. Nah, adapun kinerja terbang burung, yang pertama itu adalah drag force. Nah, itu gaya hambat udara. Nah, gaya ini berasal dari tumpukan molekul-molekul udara dengan tubuh burung. Kemudian ada life force atau gaya angkat, yang merupakan gaya yang mengangkat burung ke atas. Kemudian ada thrust, yaitu gaya dorong, yaitu gaya yang mendorong burung bergerak maju. Nah, gaya ini dihasilkan melalui kepakan sayap yang bergerak seperti angka 8 rebah. Nah, materi selanjutnya adalah menguraikan kontinuitas pada ikan sumit atau pemanah. Ikan sumpit ya. Menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Nah, persamaan kontinuitas pada ikan sumpit. Nah, yang pertama bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh ikan sumpit itu dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggung memiliki garis-garis hitam. Biasanya terdiri dari 5-7 garis yang memiliki mulut dengan bentuk protaktil dengan rahangnya bawah menonjol keluar, dan ukuran tubuhnya umumnya kecil sekitar 5-10 cm. Habitatnya itu sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina, Indonesia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Kemudian untuk dia itu tinggal di mendiami muara sungai dan perairan pesisir Payau, Asia, dan di rawa-rawa bakau, dan bahkan di Australia bagian utara. Kemudian cara mempertahankan hidup yaitu air itu disimpan di insang, kemudian diluncurkan dengan menekan insang, dan air akan mengalir lewat rangga mulut, dan lidah ikan berfungsi sebagai katup. Ciri-ciri sumpit atau pemanah yang dimiliki adalah caranya untuk ciri khusus yang dimilikinya adalah dia mencari makan dengan menyemburkan air ke permukaan untuk menangkap mangsa ikan, dan kemudian ia memiliki mata yang besar, tidak seperti ikan lainnya yang diposisikan untuk penglihatan binokular. Dan materi selanjutnya yaitu menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis itu adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, pada bagian tumbuhan yaitu mengandung klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, perubahan molekul yang tadinya lebih sederhana menjadi senyawa yang bikompleks, yaitu menghasilkan glukosa. Nah, berubahnya bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu dengan melalui fotosintesis, yaitu yang pertama melalui reaksi terang. Nah, pada fase terang, energi matahari itu diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia, lalu akan menjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Kemudian reaksi gelap. Nah, pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Nah, pada proses fotosintesis ini organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Nah, melalui kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Kemudian konsep-konsep fisika pada proses naiknya air sampai daun, yaitu yang pertama
akar akan sampai ke daun, yaitu tumbuhan juga membutuhkan air dan zat hara demi kelangsungan hidupnya. Dan adapun proses masuknya air ke tanaman adalah yang pertama proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan yang berawal dari air dalam tanah yang diserap oleh rambut akar. Kemudian melalui epidermis akar melintasi konteks akar dan masuk ke dalam stele. Dari stele air dan mineral melalui xilem air tiba dan sampai kepada dahan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah daya kapilaritas batang, yaitu daya air dapat diangkat dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Kemudian daya hisap daun, air yang digunakan oleh tumbuhan. Air yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis terjadi pada daun. Selain itu, daun juga mengalami proses transpirasi. Prinsip yang digunakan dalam proses naiknya air dari akar sampai ke daun adalah gaya kapilaritas, yaitu gaya kapilaritas xilem dan phloem seperti yang telah kita jelaskan tadi. Nah, demikianlah video dari saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.